Ada penambahan baru di CodeZQ, yaitu currency berdasarkan dari negara yang kita pilih. Saat ini kita Singapura, berarti currency-nya itu dolar. Kalau kita ganti Malaysia, diganti bukan berubah JRM, dan seterusnya. Filipina kalau nggak salah peso, ya di peso. Itu juga pengaruhi detail kalau kita mau download PDF-nya gitu. Ini di peso. Mudah-mudahan kelihatan. Hmm, kita ganti ke apa ya, Thailand? Baht. Bahtnya seperti itu ternyata ya. Oke, saya ganti ke Malaysia. Jadi itu pengaruhnya dari currency. Artinya Koziki mempunyai potensi mendapatkan klien tidak dari Indonesia aja. Saya coba di South Asia, dari Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan lain sebagainya. Makanya kenapa saya bikin default tuh masih bahasa Inggris. Nanti kedepannya saya akan bikin uh, internationalization, jadi bisa dipilih Inggris, Indonesia, dan lain sebagainya. Untuk saat ini itu aja. Update kedua itu seputar ini animasi. Nah, di animasinya seperti itu. Sama ininya ketika di reload progress barnya juga timenya tuh biar enak dilihat aja. Ini untuk makin memperkaya atau membuat desain lebih bagus lagi. Sisanya itu perbaikan dari UI. Misalnya kalau ambil contoh orang kita edit di sini kan gak ada masalah. Tapi kalau kita diambil kita dari sisi responsifnya, ini saya ambil di iPhone SE, iPhone paling kecil. Itu, nah dia it's okay, nggak ada masalah. Tuh, nggak ada masalah. Sorry, ini responsif. Nah, kita coba iPhone. Nah, iPhone segini, jadi juga bisa digunakan untuk edit. Nah, ini enggak sebelumnya karena tombol submitnya, update-nya nggak kelihatan, tapi udah saya perbaiki dengan bisa di scroll. Jadi betapapun kita nggak bisa menentukan height tinggi dari device yang digunakan, tetapi saat sekarang bisa di semuanya bisa menggunakan itu. Udah saya tes sih, itu paling itu aja. Yang kedua adalah ini. Nah, kalau belum tahu harusnya sudah tahu. Kalau dicek ya dari sisi di homepage-nya itu kan ada tutorial, itu ada tutorial nanti juga akan diubah ganti. Karena tutorialnya sebenarnya khusus buat orang testing, bukan bukan diuntukkan buat klien. Tapi dari dokumentasi di general, jika diklik dokumentasi, nah ini ya yang untuk dibaca. Sebenarnya nggak mesti harus dibaca, tapi untuk referensi karena saya mau buat desainnya lebih intuitif. Jadi saya tes anak-anak SMP bisa kok menggunakannya, nggak terlalu sulit. Karena itu tujuannya sih desain. Dan, tapi tetap saya akan bikin video tutorial dari introduction, motivasi dibalik kenapa saya buat Cozy Q, kenapa yang saya buat itu sistem liar, dan itu kenapa harus online, kenapa harus real time dan itu penting.
dan bagaimana saya mencoba untuk memaksimalkan desain tuh harus bagus gitu di tahun 2025 gitu, jadi nggak bisa lagi desain-desain model VB. Terus light automasi atau automation, dimana kalau sistem offline tuh nggak terlalu sulit um, mengkonfigurasi uh, lampu itu terintegrasi dengan sistem. Jadi kalau sistemnya dijalankan, lampu otomatis nyala, dan ketika sistem selesai, lampu otomatis mati gitu. Yang tricky ini kalau bagaimana aplikasi online bisa juga melakukan hal itu. Berarti kan harus jarak jauh gitu. API sudah dibuat dari sisi aplikasi udah nggak ada masalah. Tapi bagaimana nanti dikonekkan atau bagaimana bisa dikonekkan ke IoT uh, di yang akan menghubungkan ke listriknya gitu. Jadi emang perlu orang technical kelistrikan. Saya agak alergi sama listrik, ngeri saya. Jadi memang harus ada orang lain. Tapi kalau dari sisi aplikasinya udah ada API-nya yang siap dikonsumsi. Jadi hal yang sudah bisa dikerjakan. Jadi kalau ada uh, tempat biliar yang mau mencoba dan mereka punya sistem lama, sistem offline yang terintegrasi dengan lampu, jadi mereka sudah punya device-nya, ya device-nya bisa saya konfigurasi ulang agar bisa terintegrasi dengan sistem Kozuki ini. Nah, ini ada video keduanya, bagaimana admin registrasi, dia bisa invite tim di tim mereka gitu. Itu ada di studio, ada di sini, di tim, kita bisa invite tim. Jadi ketika kita ngambil emailnya, nah ini, tapi harus Gmail ya. Nanti kita bisa atur role-nya kemana, di sebagai kasir, kita bisa klik gitu. Pada tadi ada dalam keadaan pending, nanti ketika si pemilik Gmail ini uh, sign in, otomatis dia sudah masuk sebagai tim sesuai role base-nya. Gitu. Itu aja sih. Saya mencoba Filipin karena Filipin itu terkenal dengan atlet biliarnya. Tuh, dan ini juga terintegrasi langsung secara real time. Saya tes Singapura, saya update, saya langsung Singapura berubah, dia langsung berubah. SGD, SGD, dibalikan ke Filipina because I admire of Philippines. Gitu. Itu aja sih. Bye.